Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko dengan NIM 642003766, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, eh, Kampus Cabang Dewi Sartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi, realitas, pengaruh secara simultan, dan pengaruh secara parsial. Di sini pertama-tama kita akan masuk ke Excel. Di sini saya sudah masukkan untuk soalnya ada X1 dengan 7 variabel, X2-nya dengan 3 variabel, dan Y-nya dengan 4 variabel. Pertama-tama kita akan menguji tentang validasi X1. Kita di sini akan mengcopy data X1. Kita copy ke SPSS. Di sini kita bisa lihat SPSS, kita copy di sini dan muncul. Kita selanjutnya ke variabel view. Di sini kita ganti namanya X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai X7, dan paling bawah itu di kolom 8 kita masukkan X saja karena kolom 8 tersebut total dari X1 sampai X7. Selanjutnya kita ke desimal. Di sini kita nolkan desimalnya. Selanjutnya kita ke data view. Data view kita ke analisis, ke correlate, terus kita pencet bivariate. Nah, di sini kita pindahkan ke kolom kanan atau ke variabel dan kita pencet OK. Di sini kita bisa lihat nilai X1 itu tervalidasi karena nilai-nilai tersebut ada lambang bintangnya di atas nilai X1 dan X7. Nah, selanjutnya kita akan mengecek pevalidasian untuk X2-nya. Ini kita pencet tidak untuk meng-save-nya dan kita pencet file terus new data. Nah, dari kita masuk ke Excel lagi dan kita ambil data untuk X2-nya. Copy, kita masuk ke SPSS dan kita paste di sini. Kita bisa ganti namanya dengan X21, X22, X23, dan ini X karena ini total dari 21, X22, dan X23. Dan jangan lupa untuk desimalnya kita nolkan. Kita masuk ke data view
kita analis, kita masuk correlate, covariate. Nah, di sini kita semuanya kita pindahkan ke kolom variabel sama seperti tadi yang kita kerjakan sebelumnya. Dan kita bisa lihat di sini nilai tersebut ada tanda bintangnya, berarti tervalidasi. Sama seperti pengerjaan X1 dan X2, untuk pengerjaan Y-nya sama seperti itu, dan kita akan lanjut ke tentang uji reliabilitas. Ini kita close saja. Dan ini kita masuk ke Excel dan kita akan uji reliabilitas X1-nya yang ada 7 variabel. Dan kita masuk ke SPSS. Dan di sini saya sudah masuk ke SPSS dan kita masuk ke analisis dan kita masuk ke scale. Terus kita pencet reliabilities analisis. Nah, di sini kita blok semuanya kecuali untuk nilai totalnya. Kita nggak usah blok. Jadi X1 sampai X7 saja. Kita pindahkan ke kolom item dan kita klik statistik dan kita checklist untuk scale if item delete. Dan kita pencet continue. Untuk modelnya tetap kita di alpha. Dan kita pencet OK. Dan kita bisa lihat untuk variabel X1 itu berarti terrehabilitas. Karena untuk nilai X1 sampai X7-nya lebih dari 0,6. Berarti bisa dinyatakan terrehabilitas. Dan kita selanjutnya akan menguji reliabilitas untuk X2-nya. Kita masuk ke Excel, kita copy X2-nya. Dan kita masuk ke SPSS. Dan di sini saya sudah masuk ke SPSS, terus kita pencet analisis, sama seperti tadi menguji X1-nya. Kita masuk ke scale, ke reliabilitas, dan di sini kita blok untuk X1, X22, X23. Kita pindahkan ke kolom item. Dan kita jangan lupa pencet statistik, kita checklist dulu untuk scale if item delete, continue. Modelnya tetap di alpha, kita bisa lihat. Dan untuk X2-nya juga reliabilitas karena kita bisa lihat nilainya lebih dari 0,6. Dan untuk Y-nya sama seperti halnya pekerjaan X1 dan X2. Dan selanjutnya saya akan menguji pengaruh secara simultan dan uji pengaruh secara parsial. Ini kita exit aja dan kita buka new data. Data di sini. Dan di sini saya akan memakai data total dari X1, X2 dan Y-nya saja untuk menguji simultan dan parsialnya. Bisa kita copy dari Excel yang saya sudah buat. Sini kita copy, kita masuk ke SPSS-nya, kita paste di sini. Dan untuk
X2-nya juga kita sama halnya seperti X1, kita copy, kita masuk ke SPSS dan kita paste di sini, dan untuk Y-nya juga kita ulangkan. Kita copy untuk totalnya saja, kita masuk ke SPSS, dan habis dari data view kita masuk ke variabel untuk kita beri nama dulu, kita tandain ini X1, ini X2, dan ini desimalnya jangan lupa kita nolkan. Baru kita masuk ke data view lagi, dan kita masuk ke analisis, terus kita masuk ke regression, kita masuk ke linear. Untuk dependent yang pertama kita masukkan Y-nya, dan untuk dependent yang kedua kita masukkan X1 dan X2-nya. Dan di sini kita pencet OK. Untuk uji simultannya, kita bisa lihat nilai 6-nya itu kurang dari 0,005. Bisa dinyatakan X2 dan X1 berpengaruh pada Y, atau X1 harga atau X2 kualitas itu berpengaruh terhadap keputusan. Selanjutnya, kita bisa lihat untuk uji parsialnya. Di sini kita bisa lihat X1 atau harga dia kurang dari 0,005. Dengan ini kita lihat untuk X2-nya atau kualitas pelayanan dia lebih dari 0,005. Berarti bisa kita simpulkan untuk X1 atau harga itu berpengaruh pada nilai Y atau keputusan. Dan untuk X-nya, X2 atau kualitas pelayanan itu tidak mempengaruhi tentang nilai Y atau nilai keputusan pelanggan. Demikian presentasi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.